Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu kepada saya untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak yang ada di LMS, yaitu tentang demonstrasi kontekstual. Ya, di sini saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan tugas sebagai kepala sekolah, di mana pengambilan keputusan yang berbasis universal. Yang pertama, di sini ada pertanyaan, selama ini kepemimpinan Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Terima kasih Ibu Nali atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mendengar kata dilema etika atau bujukan moral, itu adalah dua kalimat yang mempunyai dua arti yang berbeda. Seperti dilema etika merupakan keputusan keduanya yang sama-sama benar. Kemudian bujukan moral itu merupakan keputusan yang salah satunya benar. Jadi di situ kita melihat bahwa dua kalimat ini yang mempunyai perbedaan arti, berarti kita dapat mengambil kesimpulan atau mengidentifikasi dengan menilai kebaikan-kebaikan dari salah satu faktor. Dari keduanya ini kita mengambil kesimpulan bahwa kadang kita sulit mengambil keputusan, sementara di dalam keputusan itu kalau dilihat kedua-duanya benar. Jadi kita hanya dapat mengidentifikasi dari semua nilai-nilai yang merupakan nilai kebaikan dari seseorang tersebut. Iya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu, Ibu? Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Iya. Di dalam mengambil keputusan tentunya kita berpatokan atau berkiblat pada sesuatu yang telah mereka lakukan. Misalnya kita mengidentifikasi keputusan-keputusan yang perlu. Jadi di dalam keputusan itu ada beberapa faktor yang telah dikemukakan. Jadi kita melihat mengambil mana keputusan yang perlu. Kemudian mengumpulkan informasi yang relevan. Dan berikut kita mencari solusi. Dengan adanya keputusan-keputusan yang diberikan itu, kita mencari solusi mana yang terbaik. Jadi secara keseluruhan kita tidak mengambil langsung dan kita tidak menerima atas semua yang diberikan, tetapi kita melihat poin-poin mana yang merupakan hal-hal yang penting yang kita akan ambil. Kemudian kita mencari pertimbangan dengan dibuktikan dengan bukti-bukti tertentu, sehingga yang memperkuat segala keputusan itu adalah bukti-bukti yang ada. Iya. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, tentunya masih ada kaitan dengan pertanyaan nomor 2 tadi. Tentunya yang pertama kita mengidentifikasi keputusan. Dari beberapa keputusan itu kita pilah. Kita tidak mengambil secara keseluruhan, tetapi satu demi satu kita telaah. Kita lihat dari kesekian itu mana yang diprioritaskan. Kemudian dari sekian itu yang telah diprioritaskan kita kumpul sebagai bukti, sebagai suatu informasi. Kemudian setelah kita ambil sebagai informasi, kita cari solusi. Kemudian kita cari bukti dan kita laksanakan apa tindakan yang menjadi hal-hal yang penting terhadap masalah tersebut. Iya. Setelah itu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, tentunya dari poin ke poin pertanyaan ini semua selalu berkaitan. Jadi setelah beberapa hal yang kita peroleh, kita telah mengambil keputusan yang sangat efektif
dari beberapa keputusan tersebut. Salah satunya yaitu kita mencari keputusan tersebut yang terbaik, kemudian memilih jawaban yang tepat. Jadi dalam beberapa uraian yang diberikan oleh seseorang tersebut, tentunya kita ambil mana jawaban yang merupakan jawaban yang tepat, sehingga itu memperkuat kita di dalam mengambil keputusan. Kemudian menjawab pertanyaan yang tersulit. Kita memberikan jawaban-jawaban atau kita memberikan pertanyaan yang sesulit mungkin agar memperkuat sebagai suatu bukti dari jawaban tersebut. Kemudian contoh keputusan tersebut setelah diberikan kepada kita, jadi kita memprioritaskan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan yang sangat mendukung terhadap keputusan tersebut. Iya. Iya. Setelah itu Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Iya, tentunya dalam mengambil keputusan itu ada tantangan yang dihadapi. Iya, iya, jelas tantangan ini yang setelah kita mengambil keputusan tentunya ada tantangan-tantangan yang kita dapat. Antara lain misalnya setelah kita memutuskan sebuah keputusan, ada yang diterima dan tentunya ada juga tidak. Nah, dengan adanya keputusan yang bervariasi ini, misalnya dari segi pro kontra, tentunya apabila ada yang pro itu merupakan hal yang mudah bagi kita. Tetapi kapan dia menerima atau tidak menerima keputusan kita, kita memberikan pemahaman sebaik mungkin secara terperinci sehingga dia bisa menerima keputusan tersebut. Iya, iya. Nah, selanjutnya Ibu, tentu apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau ada bentuk prosedur yang lain atau bagaimana? Iya. Ya, tentunya segala sesuatu kita punya tugas atau apa yang menjadi pekerjaan yang akan kita hadapi itu tentunya harus kita berikan jadwal. Kapan kita melakukan hal-hal yang tiba masa tiba akal, tentunya tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi sebelum saya mengambil melaksanakan kegiatan itu, saya memberikan jadwal, kemudian kapan waktu saya akan bertatap langsung dengan seseorang itu. Nah, kemudian setelah kita memberi jadwal, hasil dari apa yang telah kita dapatkan itu kita berikan kesempatan atau rentang waktu agar kapan dia bisa merubah, kapan dia bisa memberi masukan-masukan yang positif, dan kita beri rentang waktu. Setelah kita berikan rentang waktu, kita tentukan jadwal kemudian, dan setelah itu kita putuskan apa yang menjadi hasil yang terbaik. Seperti itu. Iya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, tentunya ada berbagai cara. Yang pertama untuk memperkuat itu jelas saya awalnya mengumpulkan informasi. Jadi segala informasi saya kumpul satu demi satu, kemudian kita buktikan dengan bukti yang ada. Kemudian setelah terbukti dikuatkan dengan masukan-masukan yang ada hari ini, di situ kita bisa mengambil sebuah keputusan yang bisa dikatakan dengan keputusan yang kuat karena ditunjang dengan bukti-bukti seperti yang saya katakan tadi. Iya. Selanjutnya Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dan pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya, tentunya sebagai kepala sekolah saya perlu secara teliti mengoreksi satu demi satu tentang apa yang menjadi tugas saya. Kemudian saya perlu bijaksana di dalam mengambil sebuah keputusan. Kapan saya tidak berpikir atau kapan saya tidak lakukan sebuah kebijakan,
ini tentunya akan berdampak yang tidak baik. Sehingga kebijakan ini semua bukan karena atas dasar rasa kasih sayang, bukan karena atas dasar kekeluargaan, tetapi kebijakan yang saya berikan ini merupakan kebijakan yang betul-betul yang nampak atau terbukti yang telah dia lakukan. Iya, jadi memang kadang ibu kita sebagai pemimpin, ya ibu sebagai pemimpin di kepala sekolah, yang kita buat itu, ya tentunya sebagaimana dijelaskan ada pro dan kontra. Belum tentu yang kita buat itu menurut sebagian Iya. itu benar. Iya, Ya sudah tentunya jelas. iya sudah jelas, dan memang di dalam itu pasti ada rasa, ada bujukan moral, Iya. ada benar lawan benar, salah lawan benar. Iya. Ya itu sudah terjadi. Ya tentunya dari kedelapan pertanyaan yang saya sudah pertanyakan ke ibu tadi, ya itu juga merupakan pengalaman berharga buat kami sebagai guru penggerak yang insya Allah di kemudian hari, ya tentunya yakin dan pasti akan menjadi juga seorang pemimpin dengan banyak belajar di modul 3.1 ini. Ya, jadi terima kasih Ibu atas waktunya sudah melayani saya, sudah menjawab dari beberapa pertanyaan yang saya sudah berikan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Iya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.